Sahabatku kaum wanita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai penyakit rematik bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir juga dan memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik hamba dosa. Harapan saya semuanya akan menjadi berkat untuk Anda dan selamat mengikuti. Saudara, ketika usia kita bertambah tua, ada banyak gangguan kesehatan yang kita alami. Dan salah satunya ialah rematik. Penyakit rematik banyak diderita oleh orang yang berusia 50 tahun ke atas. Dan penyakit rematik ini cukup mengganggu karena rasa nyeri dan ngilu pada sendi yang terus mengganggu. Ada banyak obat rematik yang dijual di apotek atau toko obat, tetapi kadang tidak semuanya cocok. Nah, apa sebenarnya penyebab rematik dan bagaimana mengobatinya dengan benar? Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai penyakit rematik ini. Dan semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Dan saat ini Dr. Megawati sudah duduk di samping saya. Apa kabar ini, Dok? Kabarnya baik dan sehat, Bu Susi. Sehat ya, belum terserang rematik nih sepertinya. Oh iya, sudah. Sama ya. Saja. Tapi kalau dokter enak ya, udah tahu bagaimana cara mengatasinya. Dok, pada umumnya orang yang sudah tua memang mulai mengeluhkan ya, nyeri atau ngilu pada sendinya. Dan langsung menyimpulkan, wah ini saya nih kena rematik nih. Namun tentunya tidak semua nyeri sendi atau ngilu itu rematik. Nah sebenarnya penyakit rematik itu apa, Dok? Sebenarnya kata rematik, penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau sendi mengalami periode pembengkakan. Ada peradangan dan pembengkakan. Nah, masalahnya itu ada 100 jenis rematik, Bu Susi. Wah, 100 jenis. Jadi kalau kita bicarakan mengenai ngilu, pokoknya kita ngomongnya rematik saja, begitu ya. Tapi sebenarnya jenisnya macam-macam. Ada yang mengenai anak muda, namanya juvenile rematik. Ada yang macam-macam. Nah, yang paling umum itu biasanya namanya rheumatoid arthritis, RA. Itu rematik. Ya itu salah satunya, nanti kita akan bicarakan. Terus ada juga yang namanya osteoartritis. Osteoartritis itu yang biasanya kena pada ibu-ibu badannya besar. Jadi namanya sendi, ya ibu-ibu yang gemuk, sendi pada dengkulnya ini lututnya itu nggak kuat nahan gitu. Iya, nanti kita akan lihat. Yang namanya itu tetap depannya ada artritisnya. Artritis itu namanya radang. Radang pada sendi. Oh gitu ya, Dok ya. Nah ini penyebabnya apa sih, Dok? Apa karena usia saja atau ada penyebab lain? Nah, sebenarnya penyebabnya itu adalah kekebalan tubuh. Oh gitu. Jadi hubungannya di dalam dengan tubuh kita, tapi dia menyerang jaringan-jaringan kita sendiri. Jadi kekebalan kita menurun. Terus, enggak. Ya kekebalan tubuhnya meningkat malahan. Menyerang tubuh sendiri. Menyerang tubuh sendiri gitu. Di antara penyakit rematik tuh di antaranya juga penyakit lupus itu. Oh gitu. Jadi akibat dari imunitas kekebalan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Oh gitu. Jadi radang sendi itu kalau diperiksa, Bu Susi ya, itu kan ada gejala-gejala peradangan. Namanya gejala peradangan itu ada bengkak, ada apa? Ada bengkak, ada panas, namanya dolor, kalor, bengkak, panas. Tapi kalau diambil cairan, ada cairan. Diambil cairannya itu steril, tidak ada kuman. Oh gitu. Iya. Jadi itu adalah bengkak kekebalan tubuh kita sendiri menyerang diri kita sendiri. Itu rematik. Penyebabnya yaitu kekebalan tubuh yang tinggi. Dari makanan atau kan orang-orang tuh bilang kalau terlalu banyak makan dingin-dingin nanti rematik. Misalnya mandi malam-malam pakai air dingin nanti rematik. Itu bukan penyebab, tapi itu bisa menjadi faktor yang mendukung gitu loh, faktor yang menyebabkan kumat begitu. Tapi penyebab aslinya itu adalah kekebalan tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri, sendi kita sendiri itu ya. Nah,
Di antaranya kan memang ada juga yang kita bilang kayak penyakit asam urat. Itu kan juga seperti rematik juga, tapi sebenarnya beda. Beda ya. Kalau asam urat makanya itu karena makan makanan tertentu, itu baru benar. Tapi kalau rematik ini biasanya radang sendi yang steril namanya, radang sendi yang tanpa kuman. Tanpa kuman ya dok ya. Tanda-tandanya yang khas dari rematik itu apa? Kadang-kadang orang tuh kan nggak bisa membedakan antara asam urat dengan rematik. Jadi kalau rematik ini yang seperti apa? Ya, gitu? Yang rematik yang paling ini ya, paling populer gitu ya, yang namanya rheumatoid arthritis itu kan sendinya bengkak, terus ada cairan dalamnya, terasa kaku pada pagi hari atau setelah tidak digerakkan. Terus kalau dipegang merah, terasa panas dan sakit. Nah, kalau itu berkembang, ciri-cirinya itu bisa terjadi kerusakan dan perubahan yang permanen pada sendi. Sendi ya. Sehingga pergerakan sendi itu terbatas, fungsi sendi terbatas. Jadi biasanya kalau rematik lama-lama itu untuk menggerakkan kanan kiri ke atas ke bawah ini sudah mulai terbatas. Gitu. Dan untuk rematik ini dia bisa kena di luar sendi. Artinya di mana aja itu di luar bisa sendi? Ginjal rematik, jantung rematik, bisa gitu ke kulit, bisa ke mata. Iya. Ada lelah, demam, nyeri otot, nafsu makan berkurang. Nah, itu bisa juga menjadi jantung rematik. Oh begitu. Jadi bukan sendi-sendi aja, jantung juga bisa rematik. Ini khusus rematik yang rheumatoid arthritis itu. Biasanya Bu Susi itu kena pada sendi-sendi kecil. Jadi di jari-jari gitu ya, di jari-jari. Itu rasanya memang tangan dan kaki ya dok ya, jari-jari bisa ya dua-duanya rasanya ya. Nyeri gitu. Nyeri. Itu yang rheumatoid arthritis. Yang kedua ini yang umum saja ya, yang paling banyak gitu, osteoartritis namanya. Itu penyakit persendian. Jadi biasanya di lehernya kaku, panggul, ya. Terus panggul di kaki. Sebabnya karena penuaan. Jadi itu sakit sendi, bengkak juga, kaku juga. Di sendi ya, sama. Di sendi, jadi sama. hampir itu bisa seluruh sendi ya dok ya? Bisa seluruh sendi, bisa seluruh sendi. Biasanya sih kalau osteoartritis itu di lutut, di panggul, di pinggang, di lutut kaki, begitu. Kaki, ya, gitu. Jadi osteoartritis itu lebih ke arah sendi-sendi yang besar. Kalau rematik tuh sendi-sendi kecil-kecil. Jadi jari-jari kaki, jari-jari tangan, itu ngilu semua nyeri gitu ya. Nyeri dan tidak bisa digerakkan. Kadang digerakkan, kadang digerak kaku, terutama pagi hari waktu bangun tidur. Nanti kalau sudah siang sudah mulai berkurang gitu. Itu rematik tanda-tandanya. Tapi sebenarnya ya Bu Susi ya, mau nyeri apapun sebabnya, mau rheumatoid arthritis, mau osteoartritis, atau mau dia kena sakit asam urat, obatnya ya sama saja. Sama saja. Penghilang rasa nyeri. Rasa sakit, rasa nyeri itu ya. Penghilangnya itu. Dan itu banyak sekali ya dok ya. Banyak. Nah, kalau tadi melihat penyebabnya seperti itu, nah siapa sih yang paling mudah terserang rematik ini? Kan nggak semua orang bisa terserang rematik gitu. Yang paling mudah itu sebenarnya orang tua. Orang tua itu sudah jelas ya, sudah karena jelas. Faktor usia itu organ-organnya fungsinya sudah menurun gitu atau bagaimana dok? Iya, memang seperti itu. Ya, dan juga kan hidupnya sudah lama, mungkin digunakan capek ya tulang-tulangnya. Iya, digunakan badannya ini sudah panjang, tapi khusus rematik. Yang namanya rematik itu ada rematik yang menyerang pada anak muda. Ada ya? Ada 14-15 tahun, itu biasanya keturunan. Gitu. Genetik ya. Iya. Jadi itu apa yang terserang? Loh ya seluruh tubuhnya. Jadi biasanya anak ini biasanya meninggal dunia. Karena sebenarnya bukan rematiknya, tapi karena minum obat-obatan anti rematiknya. Karena kan sakit semua seluruh tubuh. Betul. Jadi rematik itu ada periodenya Bu Susi. Ada periode sakit, ada periode sembuh yang namanya remisi. Nanti ada periode sakit lagi, kambuh lagi. Nah ini bisa katanya dipengaruhi cuaca, dipengaruhi oleh makanan, tapi bukan secara langsung. Begitu nah, ya dok. Biasanya kan akhirnya anak-anak ini kan diberi obat. Nah diberi obat lambungnya nggak tahan, bisa pecah perdarahan. Itu. Itu. Jadi yang ada anak muda meninggal itu karena obatnya, bukan karena penyakitnya bukan itu. Karena rematiknya. Nah sekarang bagaimana sih mengobati yang baik? Kan biasanya orang itu langsung beli obat, hilang rasa sakitnya. Iya. Terus nanti muncul lagi. Berarti itu kan rematiknya
nggak bisa disembuhkan gitu. Pada kenyataannya memang tidak bisa. Jadi obat-obat yang menahan sakit itu sudah betul ya? Sudah betul. Hanya obat-obat penahan sakit itu kita harus cari yang paling tidak berbahaya untuk lambung. Mesti begitu. makan dulu. Mesti dulu ya. ada obat itu cara masuknya. Misalnya begini, lambungnya sakit, tidak bisa minum berarti melalui dubur. Sudah canggih seperti itu. Tapi kalau misalnya dikatakan untuk benar-benar sembuh 100% belum pernah ada. Belum pernah ada ya. Bisa dicoba dengan cara seperti ini. Pada kedokteran yang modern itu diberi pil untuk membuat kekebalannya orang ini malah turun supaya tidak menyerang tubuhnya sendiri gitu. Nah, kalau kekebalan ini turun, itu jadi masalah juga karena ada flu, ada pilek, jadi sering mudah sakit. Tapi itu caranya. Jadi nanti pada pengobatan. Jadi orang tinggal milih aja, mau sakit terus rematiknya atau mau kena flu atau apa gitu. Enggak. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya turun kan dia gampang kena flu. Ya bukan hanya flu saja kan, penyakit macam-macam gitu loh. Infeksinya sampai kemana-mana seperti orang AIDS. Dan masalahnya lagi obat untuk menurunkan kekebalan tubuh ini itu mahal sekali. Gitu ya. Jadi kita tidak pernah memberi kalau di dalam praktek sehari-hari. Jadi kalau misalnya obat penurun sakit atau pereda nyeri itu diminum dalam waktu yang lama kan enggak apa-apa ya dok ya, kalau emahnya tidak terganggu. Sebenarnya diminum dalam waktu yang lama ya mestinya tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Dia mengganggu ginjal ya. Ya mengganggu semuanya akhirnya gitu loh. Ya kalau dokter kan banyak pertimbangannya nanti apakah dia lama atau tidak. Nah masalahnya kan pasien ini kadang-kadang sekali ke dokter setelah itu dia membeli obat sendiri obat seperti sendiri. itu. Sudah tahu namanya beli sendiri gitu dan meminum dalam jangka panjang itu tidak baik. Ya, dok, harus tetap ke dokter. Nah sekarang untuk mencegah supaya imun tubuh kita ini tidak menyerang tubuh kita sendiri, ada nggak dok caranya? Sebenarnya mencegahnya bukan imunnya. Kalau imunnya itu kita tidak bisa apa-apa. Ya, karena itu adalah proses di dalam dan itu genetik. Tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan imun itu jadi imunitasnya atau orang jadi lebih mudah sakit. Misalnya stres. Ya. Jadi makanya untuk mencegahnya ya kurangi stres. Orang stres itu sebenarnya menurut teori stres itu kan kekebalan jadi turun. Sebenarnya seperti itu. Jadi kan baik kalau turun. Sebenarnya untuk baik. rematik ya. Iya. Di samping yang lain mungkin kekebalannya turun, tapi stres ini juga menyebabkan tubuh mengeluarkan zat-zat lain yang juga menyebabkan memperparah rematik ini. Jadi yang lebih baik pokoknya tidak stres. Jangan stres itu yang utama ya dok ya. Olahraga. Tapi orang tua itu loh banyaknya stres aja, apa sedikit dipikir jadi stres gitu. Sebenarnya ya keliru ya kalau orang tua dipikir sedikit jadi stres. Karena orang tua itu kan sudah mengalami semuanya hal. Mestinya kalau sudah tua itu ya sudah terima aja ya. Menikmati untuk diri sendiri gitu loh. Besarkan gitu anak-anak, anak-anak sudah besar. Masa kita mau pikirkan gitu. Stres terus ya. Iya, jadi stresnya dikurangi. Kemudian harus olahraga, istirahat yang cukup. Istirahat itu. Ya, dan dietnya seimbang. Artinya tidak ngawur juga. Jadi itu sebenarnya membantu, mencegah. Membantu ya, supaya jangan kambuh-kambuh terlalu sering ya dok ya. Iya. Seperti itu. Ya baik dok, terima kasih banyak untuk wawasan mengenai rematik ini. Semoga ini bermanfaat ya bagi pendengar, khususnya bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Jadi mengerti ya, jadi bisa mencegah dan mengobati dengan baik. Terima kasih banyak, sampai jumpa di program berikutnya dok ya. Iya, sampai jumpa Susi. Sahabatku, semoga perbincangan mengenai penyakit rematik tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Dan sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu berikut ini dengan judul Dia Tinggalkan Surga Mulia. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang penyakit rematik yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah,
Sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik hamba dosa. Sahabat, setiap orang pasti tahu arti kata hamba ya. Anda juga pasti tahu apa arti kata hamba. Hamba berarti abdi atau budak. Seorang hamba tentu memiliki tuan, dan ia hanya mengerjakan apa yang dikehendaki atau diperintahkan tuannya. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Ada berbagai macam kiasan mengenai hamba. Ada yang disebut hamba hukum, yang berarti ia petugas hukum. Ada hamba nafsu, yaitu orang yang suka menuruti hawa nafsunya. Ada juga hamba uang, yaitu orang yang melakukan segala sesuatu demi uang, dan lain sebagainya. Sahabat, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini di depan orang banyak yang mengikutinya. Dan mereka mengatakan kepada Yesus bahwa mereka bukanlah hamba siapa-siapa. Mereka adalah orang merdeka. Tetapi Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan kita tahu, tuan dari seorang hamba dosa ialah iblis. Karena hamba dosa akan menuruti perintah iblis sebagai tuannya. Dan bila seseorang menjadi hamba dosa, ia tidak akan mendiami surga atau kerajaan Allah. Karena surga hanya dihuni orang-orang yang suci. Dan upah dari seorang hamba dosa adalah hukuman kekal. Ini sungguh menyedihkan, bukan? Kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, karena kita dilahirkan dalam keberdosaan manusia. Apalagi banyak melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, secara otomatis kita adalah hamba dosa. Tetapi kita patut mengucap syukur ada Tuhan Yesus yang akan memerdekakan kita dari hamba dosa. Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita akan disucikan oleh penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus kita dan mengampuni dosa kita, maka kita bebas dari hukuman maut. Sahabat yang saya kasihi, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ia telah lahir di dunia 2000 tahun yang lalu dan mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali dari kubur dan naik ke surga. Semua itu ia lakukan demi kasih-Nya kepada umat manusia yang diciptakannya. Ia tidak ingin seorang pun menjadi budak iblis dan menerima hukuman maut. Ia tidak ingin seorang pun menjadi hamba dosa dan terbelenggu oleh kuasa iblis. Tuhan Yesus ingin setiap orang bebas dari kuasa iblis. Tetapi ada satu syarat yang harus dilakukan umat-Nya bila ia ingin bebas dari perbudakan atau perhambaan iblis. Ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh siapa saja orang yang tidak ingin menjadi hamba dosa lagi. Apakah syarat yang harus dipenuhi itu? Firman Tuhan dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia."
Sahabat, syaratnya mudah bukan? Yaitu percaya saja. Setiap orang yang percaya kepada Anak Tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan dan memerdekakan manusia dari perhambaan dosa. Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk memerdekakan orang berdosa dari hukuman kekal. Sahabatku, tentu kita tidak ingin menjadi hamba dosa, bukan? Kita pasti memilih menjadi hamba Tuhan. Karena kita tahu sekarang bahwa menjadi hamba dosa itu sama saja membawa diri kita sendiri jauh dari kehidupan kekal. Sebaliknya, menghantar kita untuk menerima hukuman kekal. Maka, pertanyaan penting buat kita sekarang ini adalah, sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita menjadi anak Allah? Bila Anda sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jangan lepaskan kepercayaan itu. Peliharalah kepercayaan itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai Raja yang akan membawa orang-orang yang setia ke surga bersamanya. Tapi bila Anda belum juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, jangan gelisah. Saat ini, Tuhan Yesus sedang menunggu kedatangan Anda untuk menyatakan bahwa Anda mau percaya kepada Dia. Katakanlah bahwa Anda juga percaya Yesus sebagai Anak Tunggal Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan Anda dari hukuman kekal. Akuilah semua dosa Anda dan mohonlah ampunannya. Tuhan Yesus akan menyambut kedatangan Anda dan akan memerdekakan Anda dari perhambaan dosa dan menjadikan Anda anak Allah. Janganlah membuang kesempatan ini. Janganlah sia-siakan kesempatan emas ini. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saya akan membacakan kembali firman Tuhan yang mendorong Anda percaya kepada Yesus. Dengarkanlah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan memberkati Anda. Baiklah sahabat, untuk mengakhiri bagian renungan kita hari ini, kita akan mendengar sebuah lagu berikut ini. Terima kasih sahabat wanita berpengharapan sudah setia bersama kami dan kita harus berpisah karena waktu kita telah habis. Semoga sajian kami hari ini bermanfaat bagi Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Saya Susimon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.